Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada hari ini saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah jaringan dan komunikasi data kami dengan judul Analisis, Perancangan, dan Troubleshooting Jaringan Nirkabel dengan anggota kelompok saya sendiri, Hanifah, Andi Hairunisa, Naila Zaki, dan Erli Winarni. Selanjutnya, materi pertama akan langsung saya serahkan kepada teman kelompok saya. Baik, materi pertama adalah pengertian dan manfaat jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang menciptakan koneksi antar perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini memungkinkan perangkat saling berkomunikasi dan bertukar data melalui gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared. Istilah wireless berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yakni wire yang artinya kabel dan less yang artinya tanpa. Jadi, jaringan nirkabel merupakan jaringan komputer yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi datanya. Adapun manfaat dari jaringan nirkabel yaitu fleksibilitas dan mobilitas bagi pengguna, efisiensi biaya dan waktu instalasi, konektivitas yang luas termasuk daerah terpencil, kemudahan integrasi antar perangkat berbeda, berbagi akses internet dengan biaya lebih murah, dan penghubung antar gedung tanpa kabel fisik. Selanjutnya adalah jenis-jenis nirkabel. Yang pertama itu ada wireless LAN atau wireless local area network. Jaringan yang menghubungkan dua perangkat atau lebih dengan metode distribusi nirkabel. Wi-Fi atau wireless fidelity adalah contoh WLAN yang paling banyak digunakan saat ini. Biasanya digunakan dalam area terbatas seperti rumah, kantor, atau kampus. Yang kedua adalah wireless WAN atau wireless wide area network. Wireless WAN yaitu jaringan yang mencakup area yang sangat luas seperti kota, negara, atau bahkan lintas negara. Jaringan seluler seperti 3G, 4G, dan 5G termasuk dalam kategori WWAN, memungkinkan pengguna tetap terhubung meskipun berpindah tempat. Yang ketiga itu adalah wireless metropolitan area network. Wireless Metropolitan Area Network merupakan jaringan yang menghubungkan beberapa LAN nirkabel dalam area yang lebih luas, seperti kota atau kabupaten. WMAN mampu mencakup area yang lebih besar dibanding WLAN dan biasanya digunakan oleh penyedia layanan internet. Dan yang keempat yaitu Wireless Personal Area Network atau WPAN merupakan jaringan yang menghubungkan perangkat dalam jangkauan singkat, umumnya dalam radius beberapa meter. Teknologi Bluetooth, NFC, dan infrared termasuk dalam kategori WPAN, cocok untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti smartphone dengan headset. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, saya sendiri akan menjelaskan perbandingan antara jaringan nirkabel dan kabel. Perbandingan di sini akan dibagi dari berbagai aspek. Aspek pertama yaitu kecepatan. Jaringan kabel umumnya lebih stabil dan tinggi. Sementara jaringan nirkabel cenderung fluktuatif, tergantung interferensi dan jangkauan. Kemudian aspek kedua yaitu keamanan. Jaringan kabel lebih aman karena akses fisik diperlukan untuk menyadap. Sementara jaringan nirkabel lebih rentan terhadap serangan seperti sniffing atau cracking dan perlu pengamanan ekstra. Selanjutnya, fleksibilitas. Fleksibilitas jaringan kabel terbatas tergantung lokasi port dan panjang kabel. Sementara fleksibilitas pada jaringan nirkabel sangatlah fleksibel. Perangkat bisa berpindah tempat selama masih dalam jangkauan sinyal. Dan aspek terakhir yaitu biaya. Biaya untuk jaringan kabel pada awal pemasangan lebih tinggi, tetapi lebih hemat dalam jangka panjang untuk stabilitas. Sementara biaya untuk jaringan nirkabel lebih murah pada instalasi awal, namun bisa butuh perangkat tambahan dan lebih sering maintenance karena interferensi. Selanjutnya saya persilakan kepada teman kelompok saya yang lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan nirkabel ini. Saya akan langsung saja praktik Cisco paket tracer di mana terdapat satu router yang sebagai ISP atau penyedia layanan internet
Lalu ada switch penghubung antara internet dengan wireless router yang akan kita pakai. Nah, wireless router ini berfungsi sebagai pusat koneksi dari jaringan nirkabel ini, di mana saya akan membuat simulasi di mana terdapat 5 klien atau 5 perangkat yang terhubung ke jaringan nirkabel ini. Nah, di sini saya namakan jaringan komunikasi. Alasan saya memilih topologi ini adalah karena mensimulasikan jaringan nirkabel dengan skala kecil seperti di laboratorium kampus yang membutuhkan fleksibilitas dan kemudahan pengelolaan. Nah, lanjut ke konfigurasi wireless routernya. Nah, pertama saat kita masuk ke wireless router, kita atur SSID-nya. Nah, SSID ini merupakan nama jaringan saat klien ingin masuk ke jaringan wireless tersebut. Misalnya seperti saat kita buka menu WiFi. Nah, saat kita buka menu WiFi itu akan terlihat nama-nama jaringan yang bisa kita masuki. Nah, itulah yang disebut SSID. Nah, di sini SSID, di settingan SSID ini, di broadcast-nya kita kasih enable. Nah, apa sih maksudnya broadcast ini? Maksudnya broadcast ini adalah menampilkan SSID ke para klien. Jadi, para perangkat ini bisa lihat, misalnya kita masuk ke menu WiFi di perangkat kita di PC atau di laptop. Nah, di situ terlihat beberapa jaringan yang tersedia kan. Nah, kalau kita kalau kita disable, maka jaringan itu akan tersembunyi, tidak akan terlihat, kecuali kalau kita masukkan manual. Nanti saya akan kasih beritahu di mana kita bisa masukkan manual SSID. Lalu selanjutnya ke pengamanan dari jaringan nirkabel ini ada 2. Yang pertama ini ada WPA2 PSK. Nah, WPA2 ini adalah metode untuk agar saat klien ingin masuk ke jaringan nirkabel ini, dia akan harus memasukkan passkey atau passwordnya. Seperti saat kita masuk ke WiFi, kalau ada passwordnya kita harus masukkan agar bisa masuk ke jaringan tersebut. Saya pakai WPA2 personal dengan enkripsinya AS. Lalu MAC filtering. Nah, keamanan MAC filtering ini adalah, jadi ketika kita terapkan MAC filtering ini ke jaringan, maka misalnya kita terapkan MAC filtering ini ke wireless router yang tadi di topologinya. Nah, maka yang bisa terhubung ke jaringan itu hanya MAC address yang didaftarkan di MAC filtering ini. Nah, apa sih sebenarnya? Di situ MAC address itu address yang dipunyai setiap perangkat dan semuanya itu pasti berbeda. Jadi ketika kita daftarkan MAC address ini dari perangkat-perangkat yang sudah kita tentukan, maka MAC address di luar itu yang pastinya beda itu tidak akan bisa masuk ke jaringan ini. Hanya MAC address yang didaftarkan yang bisa mengakses jaringan ini. Lalu DHCP server. Saya mengaktifkan DHCP server dengan start IP address-nya itu 1.3, lalu maksimum kliennya adalah 5 karena saya ingin membatasi kliennya tersebut hanya 5. Seperti tadi sudah dilihat dari topologinya, kalau saya hanya menggunakan 5 perangkat. Saya membatasi itu supaya tidak ada perangkat lain yang akan mencoba force untuk masuk ke jaringan ini. Nah, di klien ini sudah selesai tadi konfigurasi dari wireless router, maka klien ini akan coba masuk ke jaringan kabel ini ke wireless routernya dengan masuk ke menu PC wireless di desktop. Nah, di sini akan terlihat jaringan yang sudah kita buat SSID-nya LabJarcom. Nah, ketika kita ingin connect, maka dia akan disuruh memasukkan WPA2 personalnya atau password yang sudah tadi kita setting di wireless router. Nah, ketika udah connect, maka di sini akan masuk ke jaringan yang di sini kita akan dapat IP address dari DHCP server. Nah, DHCP server itu memberikan IP otomatis. Jadi sebelumnya kan kita belajar tentang statik itu kita masukkan IP address-nya secara manual. Ketika DHCP diaktifkan, maka IP address-nya ini akan masuk secara otomatis. Yang sudah didaftarkan tadi itu 1.3 sampai 1.7, yaitu ada 5 klien totalnya. Nah, di sini juga ketika misalnya
Ketika misalnya tadi yang broadcast itu di disable, maka tidak akan terlihat di sini di menu isi wireless. Nah, kita harus masukkan manual di sini nih. Kalau misalnya broadcastnya disable. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan terkait masalah umum jaringan nirkabel dan solusinya. Yang pertama itu ada sinyal Wi-Fi yang lemah atau tidak stabil. Penyebabnya jarak jauh dari router, penghalang fisik, sama interferensi perangkat. Solusi teknis yang bisa diberikan itu posisikan router di tengah ruangan dan terbuka, atur antena secara vertikal dan horizontal, gunakan Wi-Fi extender atau sistem mesh, ganti channel Wi-Fi yang tidak padat interferensi. Solusi logis yaitu identifikasi area sinyal lemah, kurangi penghalang fisik, sama restart perangkat berkala. Selanjutnya masalah yang kedua yakni banyak perangkat yang tersambung atau over capacity. Penyebabnya terlalu banyak perangkat yang aktif terutama saat event kampus. Solusi teknik yang bisa diberikan yang pertama itu cek jumlah perangkat dan atur prioritas via QoS. Gunakan frekuensi 5 GHz untuk perangkat utama sama update driver dan lakukan speed test. Solusi logis yang bisa diberikan itu batasi aplikasi latar belakang, prioritaskan penggunaan penting, dan jadwalkan unduhan besar di luar jam sibuk. Pada masalah ketiga itu keamanan jaringan rentan, yaitu penyebabnya Wi-Fi tanpa enkripsi atau masih pakai metode lama. Solusi teknisnya gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan WPA3 atau WPA2, aktifkan firewall dan nonaktifkan WPS, filter MAC address opsional, sama update firmware router. Solusi logis yang bisa diberikan itu edukasi pengguna tentang keamanan jaringan, waspadai perangkat asing yang terhubung, dan hindari penyebar kata sandi secara sembarangan. Itulah tadi presentasi dari kami. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.